Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Jagating Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua yang setia mendengarkan kisah horor di channel Jagating Lelembut, semoga teman-teman semua selalu dilimpahkan rezeki yang barokah, dipermudah segala hajatnya, dan dijauhkan dari segala musibah yang akan datang pada diri kita semua. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor dari salah satu sahabat Jagating Lelembut, sebut saja Mbak Rani. Mbak Rani ini akan menceritakan cerita horornya, kisah horornya saat mendaki Gunung Ciremai. Seperti apa kisahnya? Tapi sebelum teman-teman mendengarkan cerita horornya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan terus semangat menceritakan kisah-kisah horor untuk teman-teman semua. Oke, mari kita mulai kisahnya. Bulan Agustus 2014. Hari yang cukup mengesankan setelah menghadiri pesta ulang tahun teman saya, Kenny. Kami merayakannya di sebuah kafe di Braga. Merayakannya bareng semua anggota Mapala kampus. Oh ya, kebetulan lokasinya gak jauh juga dari rumah saya yang terletak di Ciamplas. Waktu itu di kafe Bang Dias sempat bilang, "So, gimana menurut kamu, Ran?" Saya pun menjawab, "Ya kalau aku sih kemana-mana juga ayo Bang." Salah satu teman saya yang bernama Cungkring ikut membalas, "Aku juga bebas deh. Gimana yang ultah aja sih?" Kenny lalu menimpali, "Loh kok aku? Ya udah kita ke Ciremai aja. Kalau aku yang milih." Rian ikut-ikutan menimbrung, "Gas lah. Pokoknya harus jadi." Iya Ran, ajakin si Bambang juga lah biar asik." Kenny lalu membalas, "Udah aku ajakin kok, tapi dia baru sampai di Malang." "Walah, jadi dia ke Semeru. Kenapa kita nggak join aja ya?" kata Cungkring. "Yaelah Kring, kan dia beres ujiannya lebih cepat, seminggu dari kita. Mereka juga cuma bertiga. Mendadak katanya. Kalau nunggu yang lain, ujung-ujungnya nggak jadi," kata saya menimpali. Setelah pertemuan itu, 1 hari kemudian kami langsung mempersiapkan barang-barang bawaan kami. Titik kumpul yang kami sepakati ada di rumah saya. Anggota kami yang sudah pasti ikut adalah saya sendiri, lalu Kenny, Cungkring, dan Rian. Ketika semuanya telah berkumpul, hanya Bang Dias yang belum datang juga. Mungkin sudah ngaret sekitar 1 jam lebih dari waktu yang kita janjikan. Ini Bang Dias telepon. Katanya ceweknya mau ikut juga," kata Kenny. "Ya elah, pantesan ngaret," jawab Cungkring menimpali. "Iya, katanya lagi persiapan." "Apa? Baru persiapan? Kalian tahu kan kalau cewek persiapan itu berjam-jam. Apalagi Kenny, bisa botak kepalaku nungguin kamu make up." "Ya mau gimana lagi, tunggu aja," kata saya coba untuk menenangkan mereka. "Yakin Ran? Gimana kalau dia nggak jadi ikut?" Cungkring mulai khawatir. "Pokoknya kita nggak usah ajak dia lagi kalau sampai cancel," jawab Rian. Setelah 2 jam kemudian, Bang Dias datang bersama pacarnya. Sebut saja nama pacarnya Fitri. Umurnya mungkin setahun di bawah adik saya. Kami pun akhirnya berangkat menggunakan mobil menuju Kuningan.
Oh iya, kami mau naik ke Gunung Ciremai saat itu melalui jalur Linggarjati. Singkat cerita, sampailah kami semua di base camp. Dari base camp, kami rencana menggunakan jasa ojek yang tarifnya cukup bersahabat. Selain menghemat waktu dan tenaga, dan juga hari sudah mulai sore, kami pun sampai di Cibunar sekitar jam 4:30 sore. Lalu kami mengecek ulang barang-barang kami. Suasana di pos Cibunar saat itu sangat sepi. Hanya ada 2 orang petugas yang berjaga, dan ojek-ojek yang biasanya mangkal pun mungkin telah kembali ke bawah, karena waktu itu cukup banyak pendaki yang akan berangkat juga. "Kenapa mikirin Bambang?" tanya Kenny ke saya. "Gak apa-apa sih, cuman gak karuan aja dari tadi," jawab saya. "Enjoy aja, Ran. Kita kan mau seneng-seneng kesini," jawab Cungkring sepertinya menenangkan saya. "Aku juga gak enak hati dari tadi. Nih aku bilang dari sekarang ya." Kenny lalu menimpali, "Lah terus gimana dong? Kami semua memang sudah mengerti satu sama lain. Jika salah seorang dari kami merubah mimik wajah atau bertingkah lain, itu berarti kami ragu dengan apa yang akan kami lakukan." Cungkring lalu berkata, "Kalian aman kan? Aku sih udah beres minggu-minggu kemarin. Kalau Kenny baru beres 3 hari kemarin." Rian lalu ikut menjawab, "Hahaha, iya juga ya. Pas kalian head kemarin bukannya yang jahilin si Gondrong waktu di rumah kamu itu ya, Ran?" Cungkring pun lalu menimpali, "Oh iya, gila, sampai gak jadi ikut ke Semeru dia. Kamu udah baikan sama adik kamu kan, Ran?" "Ya gitu deh, tapi sebelum berangkat dia kirim pesan sih buat doain mereka." Gak lama kemudian Bang Dias yang mengurusi si Maksi datang dan menghampiri kami. "Mana Fitri?" tanya Kenny. "Ke toilet dulu bentar. Sorry ya, dia mendadak pengen ikut," jawab Bang Dias. "Santai aja sih Bang, kita kalem kok." Kami pun berkumpul untuk berdoa dan memulai pendakian. Formasi tim kami dipimpin oleh Bang Dias, diikuti Fitri pacarnya, lalu Kenny, Cungkring, saya, dan Rian sebagai sweeper. Kami berangkat pukul 5 sore, tapi karena sudah mulai gelap, kami sudah menyalakan headlamp dari awal pendakian. Mobil kami sendiri dititipkan di base camp, karena kami sudah sangat dekat dengan salah satu petugasnya. Kami titip dan percayakan ke petugas itu. Tak butuh waktu lama, setelah kami meninggalkan pos Cibunar, sudah mulai terlihat beberapa makhluk yang eksis di balik pohon dan juga di atas pohon. Tahu kan? Itu kuntilanak. Tapi panggilnya Miski aja ya. Tapi kalau mau panggil kuntilanak juga nggak apa-apa. Siapa tahu dia datang. Di tim kami yang paling sensitif merasakan kehadiran mereka adalah Rian dan saya sendiri. "Ran, nggak biasanya ya?" tanya Rian. "Makanya aku dari tadi gitu kan," jawab saya kepada Rian. Tak lama dari itu, Fitri meminta untuk beristirahat untuk yang kedua kalinya. Padahal sebentar lagi harusnya kami sudah sampai di pos Lawang Datar. Bang Dias pun sedikit tersenyum, seolah meminta maaf kepada kami. Tapi kami sih memaklumi, karena Fitri memang pemula dalam mendaki. Rian lalu berkata, "Gimana treknya? Lumayan kan?" "Belum setengah loh, tapi semangat ya." Fitri pun menjawab, "Iya." Tingkah laku Fitri ini sangat aneh menurut saya. Atau memang dia dan kami belum saling mengenal, seperti ada rasa canggung. Tapi bukan itu yang mengganggu pikiran saya waktu itu. Nah, belum selesai saya berpikir, Cungkring lalu berkata, "Gak apa-apalah, kita santai aja." Saat saya membukakan tas Rian yang memang dia meminta tolong untuk membawakan kupluk di carrier-nya, tiba-tiba Rian berteriak, "Oi!"
Sontak kami pun semua kaget dan menatapnya. "Kenapa kamu, Yan?" tanya Bang Dias. Rian pun menjawab, "Nggak apa-apa bang, geli aja ini, si Rani ngelitikin aku." "Yailah, tak kirain apaan," kata Bang Dias. Selain Bang Dias dan Fitri, mungkin Cungkring, Kenny, dan saya sama-sama merasakan hal yang ganjil yang kebetulan nggak saya lihat. Sambil berbisik kepada Rian, "Saya penasaran dengan apa yang baru saja terjadi." "Kenapa, Yan? Gak beres ini, Ran. Kok aku agak risih lihatnya ya?" "Ya udah, fokus aja. Perhatiin dia ya." Kami pun memberi isyarat kepada Kenny dan Cungkring. Dan alhamdulillah mereka mengerti. Isyarat kami adalah untuk terus memperhatikan Fitri yang memang kelihatan sangat aneh, atau memang dia tidak niat untuk naik ke puncak. Singkat cerita, beberapa gangguan silih berganti. Dari mulai penampakan dan suara seram, semua kami acuhkan hingga kami sampai di Tanjakan Seruni pada jam 11 malam lebih. Ketika di sini terjadi perdebatan kecil antara Bang Dias dan Kenny tentang rencana kami akan mendirikan tenda di pos Batu Lingga. "Tapi bang, bakal kemalaman kalau kita ke sana. Apalagi kan dari tadi kita banyak istirahat," kata Kenny ke Bang Dias. Fitri yang merasa nggak enak lalu ikut menjawab, "Iya kak, maaf. Dari tadi aku nggak kuat jalan." "Tuh kan bang, Fitri juga kecapean. Kasihan loh," jawab Kenny. Lalu Bang Dias berkata, "Bukannya gitu Ken. Aku gak mau tujuan kalian jadi telat gara-gara aku bawa cewek. Aku gak enak sama kalian. Kita masih bisa lanjut kok." Rian pun lalu menengahi, "Gini aja bang, kita dirikan tenda di sini aja. Soal puncak gimana nantilah. Yang penting kita cukup istirahat dulu sekarang. Apalagi udah jam 11 malam." Bang Dias yang mendengar kata Rian pun menjawab, "Ya udah deh, gimana kalian aja. Aku sih setuju-setuju aja kalau gitu." Setelah itu kami pun mendirikan tenda di Tanjakan Seruni yang mempunyai cukup space untuk mendirikan 3 atau 4 tenda. Kami mendirikan 2 tenda kapasitas 4 orang. Waktu menunjukkan jam 12 malam. Kami baru selesai makan dan segera masuk ke dalam tenda. Di tenda yang satu ada Bang Dias, Fitri, juga Cungkring. Sedangkan di tenda satunya ada saya, Kenny, juga Rian. Saya terus berusaha untuk berpikir positif dari sekian banyak kejadian dan gangguan-gangguan yang kami alami. Saat ini memang tidak ada penampakan dan gangguan yang ekstrim. Tapi tetap saja ini sangat mengganggu saya yang memang mau menenangkan pikiran di sini. "Aku di tengah dong Ran, biar bisa jagain kalian," kata Rian di dalam tenda. "Jagain mukamu," kata Kenny sewot. "Bercanda Kenny. Kalian yakin kita mau muncak?" tanya Rian. "Aku sih kayaknya nggak yakin. Kayaknya aku jaga tenda aja," kata saya yang mencoba bercanda. "Seorang Rani jaga tenda? Gak boleh," kata Kenny menjawab saya. Saat kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja, "Rani, Kenny, buka." Rian yang berada di depan tenda pun membuka tendanya, dan terlihatlah Cungkring yang membawa sleeping bag. "Kamu ngapain kesini? Aku tidur di sini aja ya." "Di sini mah," kata Cungkring menjawab. "Terus kamu ninggalin mereka berdua?" "Aku udah izin kok. Bang Dias juga gak apa-apa katanya." "Ya iyalah, kamu cuman ganggu mereka," kata Rian. "Ya elah Yan, gak bakalan mau kok kalau Bang Dias sampai gitu. Dia tahu kok tata krama di gunung," kata Kenny menjawab Rian. "Iya kan aku bilang,
Makanya aku kesini. Tapi sebenarnya aku bukannya risih kalau di tenda sana. Tapi mana mungkin aku bisa tidur. Parfumnya si Fitri harumnya melati. Jadi aku mikir macem-macem deh. Kalian bayangin aja deh kalau di posisiku. Maksud kamu parfumnya kayak Miss K? Ya emang kalau bau begituan aku juga pasti pindah, kata Kenny. Rian lalu menjawab, kalau kamu pindah ke sini, kita malah sekarang yang kebauan sama kamu. Iya kamu kentut ya, kata Kenny sambil menutup hidungnya. Dari luar ini mah, gak usah dipeduliin. Baca doa juga ngilang, jawab saya coba menenangkan. Oh, coba aku intip. Dari mana ini? Gak usah diladenin juga lah. Bercanda Rani. Ya udah, jangan pada lupa baca doa sebelum tidur. Aku capek. Kalau ada apa-apa, jangan bangunin aku ya, kata Rian menimpali. Setelah lama berbincang hangat, kami pun tertidur setelah kejadian kecil itu. Dan tiba-tiba terdengar suara jeritan. Kami semua pun terbangun mendengar suara jeritan itu. Kan aku udah bilang, jangan gangguin aku, kata Rian sambil tiduran. Yang teriak itu bukan Rani atau Kenny, jawab Cungkring. Kayaknya dari tenda Bang Dias. Saat itu juga kami keluar tenda. Dan alangkah terkejutnya kami. Tenda yang ditempati Bang Dias dan Fitri tidak ada di tempat. Bentar, aku nggak salah lihat kan? Aku nggak mimpi kan? Lah, kok? Sejak kapan? Aku juga nggak dengar ada yang copotin tenda. Saya pun lalu menjawab Rian. Kamu nggak lagi ketutupan kan? Kalau kamu juga nggak lihat, ini nyata Rani. Tendanya emang beneran nggak ada, jawab Rian. Awalnya kami berpikir mereka sudah naik terlebih dahulu. Mungkin karena perdebatan kecil kami untuk mendirikan tenda di Batu Lingga. Udah gak usah dipikirin Kenny. Mungkin Bang Dias ke atas duluan, biar gak ngerepotin kita. Kenny terus menangis. Kami mencoba untuk menenangkannya. Tapi aku kecewa sih sama sikap Bang Dias kalau kayak gitu. Cungkring pun lalu menjawab, pastilah, tumben juga dia kayak gini. Kami semua pun kembali masuk ke dalam tenda. Terdengar suara-suara tangisan, geraman dari luar tenda. Sering sekali terdengar, tapi tidak sedikit pun kami hiraukan. Karena kami yang memang sudah terbiasa dengan gangguan-gangguan seperti ini. Tapi saat itu juga saya yang bermimpi aneh berani untuk mengatakannya. Meskipun situasinya kami sedang ada di atas. Dan setelah lama berunding, akhirnya kami memutuskan untuk turun saat itu juga. Rombongan kami pun akhirnya turun menuju ke base camp. Mulai dari sini cerita dari sudut pandang Bang Dias. Saya perjelas lagi ya. Mulai dari sini cerita dari sudut pandang Bang Dias, bukan Rani. Kak, bangun kak. Terdengar suara Fitri membangunkanku. Aku lalu melihat jam dan waktu menunjukkan jam 2 pagi. Kenapa Fit? Tenda yang satunya lagi gak ada kak, kata Fitri. Lalu setelah itu aku cek tenda dan teman-teman yang lain pun sudah tidak ada di tempat. Saat itu aku terdiam sejenak dan berpikir, apa mereka memang gak mau terganggu karena aku bawa Fitri ya? Mungkin sih. Aku ngerti perasaan mereka. Ayo susulin mereka kak. Mereka udah ke puncak duluan. Hah? Udahlah, biarin aja mereka. Besok juga ketemu lagi. Aku mau sekalian minta maaf ke mereka kak.
Ayo kak, kita susulin mereka. Aku pun setuju dengan ajakan Fitri. Lalu beres-beres dan sekalian membereskan tenda dan membawanya. Kami berdua pun melanjutkan perjalanan dengan kepalaku yang lumayan pusing karena baru sempat tidur beberapa jam. Badan juga terasa lemas, tapi terpaksa aku terus berjalan untuk menebus rasa bersalahku pada mereka. Sebentar, istirahat dulu, kakak capek. Masa segitu doang? Baru juga jalan. Kepala agak pusing nih Fit. Udah, kamu duluan aja. Jalan dikit-dikit. Fitri pun mengangguk dan berjalan perlahan. Lalu aku membongkar carrier karena botol air minum ada di paling bawah. Setelah minum dan mencuci muka, akhirnya aku melanjutkan perjalanan melewati tanjakan Bapak Tere. Tapi Fitri sudah tidak terlihat. Kok cepet banget ya? Di situ terlihat juga di atas ada sosok kuntilanak di ujung tanjakan pos Bapak Tere. Tapi aku berjalan dengan perlahan. Karena sesuai pengalamanku, makhluk itu tidak akan bertahan lama berada di sana. Aku cuekin dan terus berjalan perlahan. Setelah sampai di atas, benar saja, makhluk itu sudah tidak ada. Memang makhluk-makhluk kelas bawah seperti itu wajib kalian cuekin. Kalau kata Rani, dilempar benda padat juga menghilang. Sambil membaca doa di dalam hati, aku pun terus berjalan. Dan 1 jam kemudian, akhirnya aku melihat 2 orang wanita berjalan menuju tenda di pos Batu Lingga. Sontak segera aku menyusul mereka. Dan ketika aku tarik salah satu dari mereka, tolong. Maaf, saya kira mbak-mbak ini teman saya. Ya meskipun aku juga kaget, tapi hal yang aku syukuri saat itu adalah aku benar-benar ketemu orang. Terlihat beberapa pendaki juga menghampiri, dan salah seorang dari mereka mendorongku. Apa-apaan lu? Lu setan apa manusia? Maaf, saya kira itu teman-teman saya. Salah seorang dari mereka mencoba untuk menenangkan. Sebut saja namanya Gilang. Udah, kamu ngapain jam segini sendiri? Pendaki solo. Lalu aku menjawab, bukan, saya menyusul teman-teman saya bang. Mereka duluan kesini. Oh gitu ya. Mereka sudah dari tadi kesini ya bang? Iya, mereka ada 4 orang. Lalu disusul lagi 1 orang cewek yang bareng sama saya. Mereka sih rencananya mau diri tenda di sini. Kami pun langsung ngobrol di dekat mereka yang sedang membuat kopi. Saya pun lalu bertanya lagi, kalian sudah ke puncak? Orang yang bernama Gilang itu pun lalu menjawab, sudah kemarin mas, kita besok mau turun. Tapi setahu saya semua tim di atas udah pada turun dan kita kelompok terakhir di sini. Terus kalian tidak lihat kelompok lain yang lewat? Kami pastiin bang tidak ada. Soalnya dari tadi kami di sini nggak ada yang naik ataupun turun. Tapi kami kurang tahu ya. Pas kami sholat isya tadi jam 8-an. Kalau jam 8-an kami masih di bawah mas. Jadi kayaknya mereka turun nih. Gilang pun lalu menjawab, kalau kemungkinan turun bisa jadi mas. Kalau naik kayaknya enggak deh. Dalam hati saya berpikir, apa mereka memilih turun karena aku membawa cewek ya? Tapi aku kembali teringat dengan Fitri. Oh iya mas, lihat seorang cewek enggak? Soalnya dari tanjakan Seruni saya bareng sama dia. Enggak lihat bang. Apa dia enggak tersesat? Mendengar kata itu, saya pun langsung kaget. Dalam hati saya berpikir, bagaimana kalau Fitri tersesat? Sontak saya panik dan langsung berdiri dengan membaca bismillah dan juga modal nekat untuk pergi ke puncak demi mencari semua teman-temanku termasuk Fitri.
Akhirnya aku ditemani Gilang yang dengan sukarela mau menemani aku ke sana. Dan ternyata benar saja. Setelah sampai ke puncak, kami hanya berpapasan dengan para pendaki yang juga berasal dari bawah untuk summit attack. Satu-satunya hal yang terpikir oleh akal sehatku adalah untuk turun secepat mungkin, karena peluang mereka adalah di bawah lebih besar. Dan kalaupun tidak ada, mungkin aku akan meminta bantuan petugas untuk kembali ke sini dan mencari semuanya. Kami berdua pun kembali dan sampai di tenda Gilang pada jam 8 pagi. Setelah membereskan barang-barang kami, aku dan kelompok Gilang pun langsung turun bersama. Kami pun berpapasan dengan beberapa kelompok pendaki yang naik, dan hari ini sangat ramai dengan pendaki. Itu tadi sudut pandang dari Bang Dias. Nah, kali ini cerita berubah dari sudut pandang Rian. Saya perjelas lagi, dari sini cerita dari sudut pandangnya Rian. Di hari itu, kami memutuskan untuk turun tanpa ke puncak terlebih dahulu karena kesepakatan kami semua. Kami kembali sampai di pos di Bunar kurang lebih jam 6 pagi. Rani saat itu berkata, "Oke, kita nunggu mereka di sini apa di bawah nih?" "Di sini aja dulu," kataku menjawab. "Kita di base camp aja ya," usul dari Kenny. "Gini aja, kalian duluan, biar aku yang menunggu di sini." Rani lalu bilang, "Gak apa-apa, kamu di sini kan?" "Iya Ran, kalem aja. Biar aku yang menunggu di sini. Kalian duluan aja. Tapi bawain carrierku ya." "Ya udah, sini biar aku bawain," jawab Rian. Sesampainya kami di base camp, alangkah terkejutnya kami. Kami dikejutkan dengan Fitri yang ternyata sudah ada di base camp. "Loh, kok kamu udah di sini aja, Fit?" Di sana juga ada Bang Agus. Bang Agus ini adalah petugas yang kami titipin mobil, dan dia adalah salah satu petugas yang hobi mendaki juga. Lah, kan kalian yang ninggalin. Saya saat itu cuman diam 1000 bahasa. "Iya, sore-sore pas kalian berangkat, anak ini malah balik dan nemuin saya. Kata dia, kalian ninggalin. Jadi dia nginep di rumah saya. Saya juga nggak bisa nyusul atau ngabarin kalian," kata Bang Agus menjelaskan. Lalu Kenny bertanya, Tunggu, Bang Agus nggak bercanda kan?" Rian ikut bertanya, "Bukannya Fitri ikut sama kita ya? Bukannya Fitri masih di atas sama Bang Dias?" Fitri lalu bercerita pas Fitri ke toilet. "Kan kalian lagi ngumpul tuh. Waktu itu Fitri lagi sakit perut, jadi di toilet agak lama. Pas keluar, kalian udah nggak ada. Mau nyusulin takut nggak ada yang naik lagi." Fitri terlihat sangat ketakutan dan lemas. Itulah yang kami percayai. Dia memang tidak ikut dengan kami di pendakian itu. Kenny lalu berkata, "Jadi yang bareng kita siapa, Ran?" "Kalau aku bilang, kalian panik kan? Aku juga bingung. Percaya nggak percaya sih?" kata saya menjawab. "Tapi Ran, kamu nggak nyadar juga kan? Ingat, pas tenda mereka nggak ada. Aku baru nyadar di situ. Aku akhirnya maksa kalian buat turun aja." "Lalu Bang Dias gimana?" tanya Kenny terlihat khawatir. "Percaya aja deh sama pasrah. Yakin aja, dia nggak gimana-gimana. Soalnya banyak pendaki yang naik turun juga. Kalau misalnya sampai siang ini Bang Dias nggak turun, baru kita lapor dan cari." Rani lalu menimpali, "Kalau kita susulin malam itu juga, mungkin bakal beda ceritanya. Alasanku nyaranin buat turun malam itu adalah kejadian itu sama persis dengan mimpi yang aku alami. Di mimpi itu,
almarhum kakekku datang dan menyuruh aku buat gak ngelanjutin perjalanan ke puncak. Singkat cerita, pada siang harinya Cungkring dan Bang Dias pun tampak datang. Lalu setelah kami berkumpul, barulah kami membicarakan apa saja yang kami alami. Kejadian ini cukup membuat kami syok, tapi bukan menjadi penghalang untuk kami terus menggapai puncak-puncak yang indah. Kami percaya ini merupakan salah satu pembelajaran bagi kami. Meskipun pada saat itu Fitri tidak pernah mau lagi diajak untuk naik gunung. Mungkin cukup sekian dulu kisah dari Mbak Rani. Pelajaran yang perlu kita ambil dari cerita ini, sebelum memulai mendaki, pastikan semua anggota rombongan berdoa dulu. Setelah berdoa, cek semua kaki dari anggota kalian. Apakah kakinya nampak di tanah atau enggak? Kalau semuanya sudah dipastikan nampak di tanah, baru kalian lanjutkan mendaki. Tapi kalau kalian nggak waspada, bisa-bisa salah satu dari teman kalian adalah Nyai Kunti. Oke, cukup sekian dulu kisah horor kali ini. Nantikan kisah-kisah horor lainnya. Oke, salam sehat selalu dan terus iringi doa dalam hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jagating Lelembut.